Shalom dan selamat pagi buat anak didik kami. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kemarin kita udah belajar 10 teladan Yesus yang perlu kita tiru. Hari ini kita akan belajar meneladani Yesus. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kasih dan penyertaan-Mu, karena Engkau masih melindungi kami sehingga kami mampu dan bisa belajar kembali bersama dengan anak didik kami. Allah Bapa, kami mohon kepadamu, berikanlah kesehatan kepada kami semua dan kepintaran kepada anak didik kami, agar mereka mau kami ajari dengan baik. Kami hanya berdoa dalam nama Yesus Kristus penebus kami. Amin. Pada pagi hari ini kita belajar meneladani Yesus. Ada beberapa aspek dari kehidupan Tuhan Yesus yang diangkat di sini, yang perlu diteladani, yaitu yang pertama, peduli dengan yang menderita. Markus 1 ayat 40 sampai 45. Dalam bagian ini, Tuhan Yesus digambarkan selalu terbuka terhadap penderitaan orang lain. Tuhan Yesus memiliki empati yang sangat tinggi. Hatinya mudah tergerak melihat orang yang menderita. Dalam Injil Yohanes 11 ayat 31 digambarkan, Tuhan Yesus terharu ketika mengetahui bahwa Lazarus, sahabat yang sangat ia kasihi, ternyata sudah meninggal 4 hari sebelum ia tiba di rumahnya. Bahkan pada ayat 35 dikatakan Yesus menangis. Kemampuan Tuhan Yesus untuk berempati dengan orang lain, seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus pada Roma 12 ayat 15, Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Dari gambaran di atas, kita dapat mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus menunjukkan empatinya kepada orang yang menderita, maka ia benar-benar merasakan penderitaan orang itu dan ikut menanggungnya. Bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita juga suka menolong orang yang menderita? Ataukah kita lebih suka menghitung-hitung apa keuntungan yang kita peroleh bila kita menolong orang itu? Tuhan Yesus tidak pernah menghitungkan itu. Yang kedua, dekat dengan mereka yang dilecehkan. Tuhan Yesus dekat dengan orang yang dihina dan dilecehkan. Pada bagian ini, kita akan melihat tentang perempuan Samaria yang dijumpai Tuhan Yesus di sumur Yakub di kota Syikar. Perempuan ini punya masalah dengan pernikahannya. Perempuan ini dianggap sebagai perempuan nakal atau penjina. Itulah sebabnya ia pergi ke sumur pada tengah hari jam 12 siang. Tetapi di sumur itu perempuan tersebut bertemu dengan Tuhan Yesus, seorang Yahudi yang justru meminta air kepadanya. Hal ini tidak lazim, karena orang Yahudi biasanya tidak mau berbicara dengan orang Samaria yang dianggap najis. Namun Tuhan Yesus tidak peduli dengan sikap orang Yahudi yang tidak suka kepada orang Samaria. Ia malah mendekati mereka. Ia menegur perempuan itu di sumur Yakub, dan mereka kemudian terlibat dalam percakapan teologis yang mendalam. Kata-kata Tuhan Yesus membuat perempuan itu takjub dan terheran-heran, sehingga ia segera pergi dan mencari orang di kota-kota untuk menjumpai Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa. Dari seorang yang terbuang karena situasinya, perempuan ini telah menjadi penginjil yang memperkenalkan orang banyak kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, membenci ketidakadilan. Pada bagian ini diangkat kisah Tuhan Yesus membersihkan bait Allah. Bait Allah adalah pusat peribadatan orang Yahudi, khususnya pada hari raya. Untuk ibadat Sabat, biasanya mereka cukup pergi ke sinagoga. Sebagai pusat peribadatan dan ritual, bait Allah di Yerusalem selalu ramai dan dikunjungi banyak orang untuk mempersembahkan korban mereka. Persembahan korban harus sempurna, dan akhirnya muncullah para pedagang binatang kurban di bait Allah. Selain itu juga orang yang mempersembahkan uang di bait Allah. Uang yang beredar di sehari-hari tidak boleh digunakan di bait Allah. Karena itu, uang haram. Maka mata uang yang beredar resmi pada waktu itu memuat gambar kaisar. Untung ada orang yang berbaik hati di bait Allah dan mau memberikan pelayanan penukaran uang. Para penjara tinggal membawa sejumlah uang untuk bisa memperoleh uang di bait Allah yang akan digunakan untuk persembahan.
Semua itu tentu saja memberatkan kehidupan orang jelata yang setiap hari sudah sangat berat hidupnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus marah dan mengusir para pedagang dari Allah. Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Pengusiran para pedagang di bait Allah oleh Tuhan Yesus ini membangkitkan kemarahan yang luar biasa di kalangan orang Saduki. Alasannya sederhana, orang Saduki menjadi kaya raya karena bisnis mereka di bait Allah. Jadi tidak mengherankan apabila kemudian Tuhan Yesus bertabrakan dengan penguasa pada waktu itu, termasuk orang Saduki yang akhirnya menyebabkan Tuhan Yesus ditangkap, diadili dan dijatuhkan hukuman. Membenci kemunafikan. Tuhan Yesus membenci kemunafikan dan kepura-puraan. Banyak orang yang berpura-pura saleh atau baik, tetapi dibaliknya semua itu, ternyata mereka adalah serigala berbulu domba. Di masa Tuhan Yesus, orang-orang Farisi suka sekali mengamati praktik agama orang banyak. Mereka suka membandingkan kehidupan agama mereka dengan praktik mereka sendiri. Namun, Tuhan Yesus menganggap orang Farisi itu munafik karena kenyataannya mereka tidak menunggu sampai Sabat berakhir apabila lembu mereka masuk ke dalam sumur. Bukankah itu suatu kemunafikan yang luar biasa? Mereka ternyata lebih sayang kepada lembu mereka daripada sama manusia yang menderita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyamakan orang-orang Farisi ini seperti makam yang dari luar kelihatan besar, bersih, cantik, tetapi di dalamnya terdapat jenazah orang yang dimakamkan. Yang kelima, Yesus berdoa kepada Bapanya. Sisi terakhir yang diangkat dari kehidupan Yesus adalah hubungan yang akrab dengan Bapanya di surga. Tuhan Yesus selalu menyisihkan waktu khusus untuk berdoa kepada Bapanya di surga. Pagi-pagi sekali Tuhan Yesus sudah berdoa. Ketika ia menghadapi pencobaan dan maut, Tuhan Yesus pun berdoa. Mengapa Yesus harus berdoa? Tuhan Yesus tampaknya memahami pentingnya menjalin hubungan yang akrab dengan Bapanya. Sebab ia tetap berada di dalam jalan yang benar sesuai dengan kehendak Bapanya. Perlu diingat pula di sini bahwa Tuhan Yesus pun berdoa bagi murid-muridnya, bahkan juga untuk kita semua, agar kita tetap tinggal dalam suatu persekutuan. Dalam Yohanes 17 ayat 20-21, Tuhan Yesus mengucapkan doanya demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kembali Ibu mengingatkan buat anak didik Ibu, setelah ini lanjut mengisi absen dan kuis. Shalom dan selamat pagi.